Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kaum muslimin wal muslimat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, dalam kesempatan video kali ini teman-teman semua, saya akan mengajak untuk membahas satu tema yang mana tema itu menurut saya cukup menarik dan sampai sekarang masih saya pelajari. Apa satu tema itu? Nah, satu tema itu berkaitan dengan salah satu unsur yang ada pada manusia. Nah, baik. Manusia di sini merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia juga sejatinya memiliki beberapa unsur yang ada pada dirinya. Unsur yang pertama yaitu jasmani atau badannya manusia, fisik. Nah, yang kedua yaitu rohani atau ruhnya manusia. Dan unsur yang ketiga ini yang akan kita bahas yaitu nafsani, jiwa manusia. Nah, jasmani atau badannya manusia ini nampak, dapat dilihat dengan indera. Kemudian ini berbeda dengan unsur yang kedua yaitu rohani atau ruhnya manusia. Nah, selanjutnya unsur yang disebut sebagai jiwa manusia yang menjadi salah satu unsur penghubung antara jasadnya manusia dengan ruhnya manusia. Nah, unsur jiwa di sini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama ada hati, akal, dan nafsu. Nah, di antara ketiga unsur jiwa ini, hati bertanggung jawab dalam menolong, mengawal, dan mengendalikan anggota badannya dan juga jiwanya manusia. Nah, teman-teman semua, Islam sebagai pembawa misi rahmatan lil alamin yang sangat menekankan agar manusia melaksanakan amanahnya untuk menggerakkan segala potensinya agar manusia sejati kan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini untuk diri sendiri ya khususnya. Nah, dalam Islam sendiri sangatlah penting agar terhindar dari penyakit hati seperti iri, sombong, dan berprasangka buruk. Nah, kita harus menjaga hati kita. Nah, teman-teman semua, terdapat potensi baik dan buruk. Nah, jika potensi ini diarahkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutnya manusia itu beruntung. Begitu juga sebaliknya. Nah, berarti di sini penting sekali kita menjaga hati kita untuk senantiasa kepada hal-hal kebaikan. Nah, teman-teman semua, berkaitan dengan hati tadi, seringkali kita merasa tidak nyaman atas perlakuan orang lain terhadap kita emosi, marah, ya kan? Atau mungkin bahkan saking kita tidak menerimanya, kita membalas perbuatan tidak mengenakan orang lain terhadap kita dengan perbuatan yang sama. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, tindakan seperti itu menunjukkan bahwa kita sedang berusaha untuk mengendalikan orang lain, mengendalikan sikap orang lain terhadap kita. Padahal ini sesuatu yang sangat sulit menurut saya. Justru kontrol atau kendali itu adanya dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi perbuatan buruk orang lain terhadap kita, perkataan buruk terhadap orang lain terhadap kita, penilaiannya, ya kan? Nah, itu semua tergantung bagaimana kita merespon. Nah, untuk merespon hal-hal seperti itu dengan baik, maka itu semua didorong dengan potensi kita, kemampuan kita dalam menjaga hati. Jangan biarkan hati kita itu rusak, menjadikan kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik atau sifatnya buruk. Baik teman-teman semua, lalu bagaimana caranya menjaga hati? Nah, menurut ajaran Islam, cara menjaga hati yang pertama yaitu dengan mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, jadikanlah sholat ini menjadi suatu kebutuhan, bukan beban yang memberatkan. Nah, semampu kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya kan? Nah, tentunya ada beberapa cara untuk bisa mencapai khusyuk dalam sholat. Nah, teman-teman semua di sini, kemudian cara menjaga hati yang kedua yaitu dengan membaca Al-Quran. Nah,
Membaca Al-Quran dapat membuat hati kita lebih tenang dan fokus. Selain itu, membaca Al-Quran juga bisa menambah pahala dan barokah untuk kehidupan kita. Nah, Al-Quran adalah kitab suci firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita mampu memahami setiap ayatnya, maka kita akan mengerti bahwa dunia ini hanyalah sementara. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan akan masalah-masalah dunia. Nah, percayalah bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya manusia diberikan potensi untuk menggerakkan seluruh unsur yang ada dalam dirinya kepada hal-hal yang memang menuju kepada kebaikan, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkaitan dengan ketidaknyamanan kita atas perlakuan orang lain tadi, jika kita memang berusaha untuk mengarahkan jiwa kita kepada hal-hal yang baik, nah itu adalah pilihan kita. Artinya segala sesuatu atau masalah yang kita hadapi di dunia ini bukan menjadi salah satu alasan kita untuk khawatir, cemas, kemudian menjadi orang yang berprasangka buruk, berbuat buruk terhadap orang lain. Lalu menjaga hati yang ketiga, yaitu menurut ajaran Islam, yaitu dengan membaca zikir. Nah, zikir itu bisa kita lakukan baik secara lisan maupun dalam hati. Nah, zikir ini juga bisa kita lakukan dalam kegiatan aktivitas-aktivitas, atau mungkin kesibukan itu tidak lantas melalaikan kita untuk senantiasa berzikir. Menjaga hati yang keempat, caranya yaitu kita memperbanyak sholawat Nabi. Nah, membaca sholawat juga akan menenangkan hati kita pada saat kita memang menemukan satu case di mana perbuatan orang lain itu tidak nyaman bagi kita. Nah, karena menurut saya manusia itu ya cerminan diri kita sendiri. Jadi ketika orang lain berbuat hal-hal yang tidak mengenakan kepada kita, lantas kita tidak nyaman atas perbuatan tersebut, ya itu kita. Nah, padahal kita punya pilihan untuk mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang lebih positif, ya kan? Nah, artinya apa? Hal-hal tersebut itu tentu jangan biarkan merusak hati kita, ya kan, merusak perbuatan kita, yang mana ketika hati rusak tentu ini akan mengarahkan tubuh kita, badan kita, ya kan, untuk berbuat hal-hal yang memang juga negatif, sehingga rusaklah semuanya. Nah, teman-teman semua, mungkin dalam kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Nah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.